Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Amalia dengan NIM PO 71420325230. Di sini saya akan membawakan materi hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentuk sel darah, terutama dalam susun tulang dan organ lainnya. Pada prosesnya terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Pada proses hematopoiesis ini dikenal 3 istilah, yaitu proliferasi, diferensiasi, dan self-renewal, di mana proliferasi merupakan kemampuan sel membelah dan memperbanyak diri, sedangkan diferensiasi adalah kemampuan untuk mematangkan diri menjadi sel-sel dengan fungsi tertentu, dan self-renewal adalah kemampuan memperbaharui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Lokasi hematopoiesis ini ada dua, yaitu prenatal dan postnatal, di mana prenatal ini disebut juga dengan fetus yang terjadi pada saat kehamilan, dan postnatal adalah lokasi hematopoiesis setelah kehamilan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hematopoiesis prenatal. Hematopoiesis prenatal adalah perubahan tempat hematopoiesis dari Yolsek ke hati, kemudian ke sumsum tulang, mempunyai hubungan dengan regulasi perkembangan oleh lingkungan mikro, produksi sitokin, dan komponen merangsang adesi dari matriks ekstraseluler dan ekskresi pada reseptor. Fase-fase hematopoiesis prenatal ada 3. Yang pertama fase mesoblastik atau fase primitif, yang kedua yaitu fase hepatif atau definitif, dan yang ketiga ada fase medularis atau myeloid. Fase mesoblastik atau primitif terjadi pada masa prenatal dan saat embrio berumur 2-10 minggu. Proses terjadinya di dalam Yolsek atau kantong kuning telur yang berada dekat jaringan mesenkim batang tubuh. Pada masa mesoblastik, sel darah dibuat dari jaringan mesenkim 2-3 minggu setelah fertilisasi. Mesenkim menyusutkan cabang-cabangnya, lalu ia berkembang menjadi eritroblast primitif yang mengumpul membentuk agregat yang disebut dengan pulau darah. Kemudian ia berproliferasi membentuk hemoglobin dan eritrosit polikromatofilik. Lalu terbentuklah eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Pada fase mesoblastik ini terdapat 3 jenis hemoglobin yang terbentuk, yaitu Gower-1, Gower-2, dan Portland. Kemudian kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase hepatik atau definitif. Pada fase ini terjadi ketika umur janin berusia 6 minggu. Fase hepatik berawal dari sel strum polyprotein yang berpindah dari Yolsek ke hati. Pada usia 6 minggu, sel induk hematopoiesis mulai berkelompok dalam primordium hati janin, lalu berdiferensiasi menjadi eritroblast definit yang sudah tidak berinti lagi. Pada saat fase pertama tadi eritroblastnya masih memiliki inti. Nah, pada fase kedua ini eritroblastnya sudah tidak berinti lagi. Pada fase ini hemoglobin yang terbentuk yaitu HbF. Kemudian kita masuk ke fase ketiga, yaitu fase medularis atau myeloid. Fase ini dimulai saat rangka janin sudah terbentuk, yaitu sekitar minggu ke-20. Rangka yang terbentuk pada janin masih berbentuk tulang rawan. Setelah terbentuknya pusat pendulangan, dimulailah proses produksi sel darah dalam sumsum tulang. Karena hal tersebut terjadi, penurunan produksi sel darah pada hati dan limfa. Pada fase ini, hemoglobin yang terbentuk yaitu Hba dan Hba2, di mana Hba2 ini konsentrasinya masih sangat sedikit, yaitu sekitar 1% di akhir-akhir kehamilan. Demikianlah materi presentasi yang sempat saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih.